Shane Patinama kirim kode tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia dan Bahrain. Pemain milik KAS Eupen ini mengunggah sejumlah foto dan caption di akun Instagramnya, Kamis malam WWIB. Dalam foto itu, ia membagikan keseruan saat proses syuting salah satu produk di Indonesia. Shane Patinama juga membagikan momen bahagia bersama pemain Timnas Indonesia lain yang juga mengikuti proses syuting, Sandy Walsh. Keajaiban dari rasa syukur dapat mengubah persepsi Anda sedemikian rupa, hingga mengubah dunia yang kamu lihat. Tulis Shane Patinama. Banyak dari netizen Indonesia menilai unggahan itu sebagai curhat. Shane Patinama tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kondisi itu membuat sejumlah netizen Indonesia sedih. Shane Patinama musim ini telah 16 kali bermain bersama sang klub, KAS Eupen, di Liga 2 Belgia 2024 sampai 2025. Namun, dalam 7 laga terakhir yang dijalani KAS Eupen, Shane Patinama hanya main 4 kali dan itu pun hanya beberapa menit. Di saat bersamaan, pesaing Shane Patinama di posisi fullback kiri Timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya. Calvin Verdong mencetak 1 gol dan 1 assist dari 24 laga bersama NEC Nijmegen di Eredivisie 2024 sampai 2025. 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Dean Ruben James, Joey Matthijs Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 pemain baru yang akan menjalani sumpah WNI dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 pemain keturunan yang akan menjadi WNI lewat jalur naturalisasi ini adalah Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Dean James. Sementara Ole Romeni sudah lebih dulu mendapat paspor Indonesia. Proses naturalisasi Emil, Joey, dan Dean sudah diterima DPR RI pada Kamis. Berikutnya, berkas naturalisasi Emil, Joey, dan Dean akan diserahkan kembali ke Sekretariat Presiden. Dari situlah kemudian dibuatkan keputusan Presiden. Kemenkum pun sudah menetapkan waktu pengambilan sumpah ketiga. Rencana sesi sumpah setia sebagai WNI akan diambil di Roma, Italia pada Senin. Proses ngebut ini sengaja diupayakan PSSI agar ketiganya bisa didaftarkan sebagai pemain Indonesia saat melawan Australia. Tim Garuda akan bentrok dengan Australia pada 20 Maret. Dengan tambahan 3 pemain ini, yang pasti semakin banyak pilihan dan opsi untuk posisi penjaga gawang, bek sayap, dan gelandang. Pemain Leeds United Pascal Struijk-Santer dikabarkan bisa menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Hal ini berawal ketika rekan setimnya di Leeds United, Joel Piroe, memberikan komentar bahwa Struijk akan mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Indonesia memanggil. Komentar Joel Piroe di unggahan Pascal Struijk. Tak pelak komentar tersebut langsung ramai disorot netizen, sehingga muncul rumor pemain Leeds United ini beri kode untuk naturalisasi. Kendati demikian, pemain 25 tahun ini pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak melirik Timnas Indonesia sebagai opsi untuk level internasional. Struijk masih bermimpi untuk dipanggil ke Timnas Belanda. Bahkan ia yang eligible membela Belgia juga menolaknya. Adapun Pascal Struijk tidak memungkiri bahwa dirinya memang punya darah Indonesia. Keturunan itu berasal dari kakek dan neneknya. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Indonesia ke Belanda, jelas Struijk. Maka dari itu, pemain Leeds United bisa untuk main di 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Belgia. Namun, ia menjadikan tim Oranje sebagai daftar teratasnya. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes rupanya tak mau ketinggalan merasakan momen bulan Ramadan. Pasalnya, dia baru-baru ini sukses mencuri perhatian karena tampil gagah dalam balutan baju koko. Meskipun bukan seorang muslim, namun dalam sebuah konten video yang diunggah di akun TikToknya baru-baru ini, Maarten Paes mengungkapkan makna bulan Ramadan versi dirinya. Dalam potret di kontennya itu, Maarten Paes sukses mencuri perhatian karena tampil berbeda dalam balutan baju koko lengan panjang berwarna hitam. Usut punya usut, ia sedang menjadi model busana pria dari salah satu brand lokal.
Di momen tersebut, ia tak hanya mengenakan baju koko, namun juga turut diwawancara terkait bulan Ramadan. Di momen wawancara tersebut, Marten Paes lantas mengungkapkan antusiasmenya saat ditanya soal bagaimana perasaannya saat bulan Ramadan tiba. Menurutnya, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat spesial. Di akhir wawancaranya, Marten lantas tak lupa memberikan ucapan spesial untuk teman-teman dan umat muslim di seluruh dunia yang saat ini tengah menjalani ibadah puasa. Untuk semua teman-teman saya, selamat menunaikan ibadah puasa, tutupnya. Bek timnas Indonesia Kevin Dix mengalami cedera saat menghadapi Chelsea di UEFA Conference League. Kondisi itu bisa menghantui skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lini belakang timnas Indonesia harus bersiap kehilangan salah satu pemainnya menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix mengalami cedera saat bertanding kontra Chelsea di Stadion Parken dalam laga leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League 2024-2055 Jumat dini hari WIB. Dalam laga yang berkesudahan 2-1 untuk Chelsea tersebut, Dix tidak bisa bermain hingga laga selesai. Bek berusia 28 tahun tersebut terpaksa menyudahi laga lebih cepat di menit ke-79. Dix tampak tidak bisa berdiri di lapangan dan membutuhkan perawatan karena mendapatkan cedera usai mencoba menghentikan pemain Chelsea Trevoh Chalobah. Dalam tayangan ulang, semua berawal saat Dix mencoba menghentikan pergerakan Chalobah yang membawa bola. Hanya saja usaha Dix justru membuahkan pelanggaran dan membuat dirinya dihukum kartu kuning. Laga sempat dihentikan sejenak sebelum akhirnya Kevin Dix ditarik keluar dengan digantikan oleh Munashe Garananga. Dix sendiri harus dipapah 2 orang dari tim medis FC Copenhagen untuk berjalan meninggalkan lapangan. Belum diketahui seberapa parah cedera engkel yang dialami oleh bek yang pernah memperkuat Feyenoord dan Fiorentina tersebut hingga berita ini diturunkan. Kondisi tersebut bisa membuat was-was timnas Indonesia dalam persiapannya menghadapi Australia dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mengungkapkan, pihaknya akan mempercepat proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi dijadwalkan akan melakukan pengambilan sumpah WNI di luar negeri pada Senin mendatang. Supratman menjelaskan, keputusan untuk mengambil sumpah ketiga pesepak bola itu di luar negeri karena mereka sedang berkarir di Eropa. Hal ini membuat mereka tidak memungkinkan untuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, lanjut Supratman, Dean, Emil, dan Joey akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2025. PSSI tengah dikejar waktu untuk mendaftarkan ketiga pemain tersebut supaya bisa bermain menghadapi Australia dan Bahrain ditutup. Supratman juga mengatakan dukungan dari pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat agar prestasi timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.